Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hebat? Ya, semoga kalian kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena dengan kita menjalankan protokol kesehatan berarti kita menyayangi diri kita menyayangi orang-orang sekitar kita, dan kita menyayangi negara ini. Terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bersekolah, ngumpul kembali bersama guru, bersama teman yang pastinya menyenangkan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga Tuhan Allah SWT memberikan kita kemudahan, kelancaran, kecerdasan dalam berpikir, dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi orang banyak. Tetap berprestasi walau di rumah. Semangat anak-anak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kali ini Bapak akan bahas tentang grafik fungsi kuadrat. Ya, mungkin kalian belum pernah belajar namanya grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya kita belajar tentang fungsi kuadrat saja. Bahkan sebelumnya yaitu persamaan kuadrat. Nah, apa itu grafik fungsi kuadrat? Nah, ya, dalam kehidupan sehari-hari, grafik fungsi kuadrat itu banyak banget dijumpai, yaitu seperti bentuk air mancur, terus arah kita ketika kita memanah, dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada KIKD, tujuan pembelajaran, pemetaan, dan materi. Sekarang kita masuk dari KI dan KD-nya. Kompetensi inti yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Di sini kita wajib yang bertoleransi. Terus yang kedua, kompetensi yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga itu sudah masuk ke dalam ranah pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat yaitu keterampilan. Di sini mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah. Lalu, apa itu kompetensi dasarnya? Ya, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Serta menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Nah, itulah tadi KI dan KD pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran. Pada kesempatan ini tujuan pembelajaran apa? Apa yang kita harapkan dalam pembelajaran pada kali ini, yaitu kalian diharapkan bisa menggambar grafik fungsi kuadrat, diketahui rumus fungsi dan daerah asalnya. Terus yang kedua, mengetahui bentuk grafik dari fungsi kuadrat. Lalu yang ketiga, menentukan titik balik dan subuh simetri. Jadi di sini kalian pertama diharapkan tahu. Jadi sudah mulai tahu, oh grafik fungsi kuadrat itu bentuknya seperti apa. Nah, itu salah satu tujuan pembelajaran kita saat ini. Nah, kita masuk ke pemetaannya. Nah, pemetaan ini kemarin sudah kita bahas pertemuan pertama. Pengertian fungsi kuadrat. Nah, bentuk umumnya sudah kita pelajari, nilai fungsinya juga sudah. Nah, kita masuk ke yang bagian biru ini, grafik fungsi kuadrat, yaitu menggambar grafik, persamaan sumbu simetri dan titik puncak, lalu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Lalu ada menyusun fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah penerapan konsep fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah. Secara kontekstualnya seperti apa? Oke, ini adalah map ya, peta konsep fungsi kuadrat. Kita akan belajar ke bagian yang biru ini, grafik fungsi kuadrat. Oke, langsung kita ke materi. Nah, sebelum kita mulai ke materi menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus bisa yang namanya kedudukan titik dan
nilai fungsi. Karena di sini sebagai materi prasyarat. Ketika kalian tidak bisa atau lupa dengan materi kedudukan titik pada diagram kartesius, maka kalian akan kesulitan dalam menggambar grafik fungsi. Begitupun ketika kalian lupa mencari nilai fungsi, maka otomatis kalian akan kesulitan menyelesaikan masalah grafik fungsi. Oke, ini mengulang pelajaran kelas 8. Grafik fungsi ya. Kita masuk ke diagram kartesius. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Biasanya kita ketukar nih, kalian ketukar mana X, mana Y. Oke, X itu yang mana? Ya, X itu yang horizontal, sedangkan Y yang vertikal. Nah, di sini kalian juga biasanya lupa yang X yang mana, nilai positif, Y positif di mana. Kita mulai ya. Nah, X positif berada di kanan dan X negatif berada di kiri. Begitupun dengan Y. Mana Y positif, mana Y negatif? Ya, Y positif ada di atas. Sedangkan daerah Y negatif ada di bawah. Nah, ini namanya diagram kartesius. Nah, sebelum kita mulai ke grafik fungsi kuadrat, oke, kita mulai dengan memberikan contoh. Nih, titik A berada di sini. Berapakah titik koordinatnya dari titik A ini? Ya, dia 5,4. Titik B, perhatikan titik B. Ya, dia titik koordinatnya adalah min 2, min 6 atau min 6, min 2. Ya, kita mulai dari X-nya ya. X-nya berapa ini? Min 6, Y-nya min 2. Oh, berarti min 6, min 2. C, X-nya kita lihat. X-nya min 5, sedangkan Y-nya ada di 8. Berarti min 5,8. Jangan ketukar ya. Di sini kita X dahulu baru Y. Nah, di sini D. Kita lihat X-nya berapa D-nya? 1. 1 sedangkan Y-nya min 7. Berarti 1, min 7. Bisa ya? Paham? Oke, lanjut ke materi prasyarat yang kedua, yaitu nilai fungsi kuadrat. Materi ini kita sudah mempelajari di pertemuan selanjutnya sebelumnya gitu. Jadi insya Allah kan masih ingat. Misalkan diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 3x tambah 2. Tentukan nilai x untuk daerah asal x di mana x antara min 2 sampai 3. Nah, kalian harus tahu dulu nilai daerah asal apa aja di sini. Dia nilainya antara min 2 dan 3 dan bilangan bulat. Berarti otomatis daerah asalnya adalah min 1, 0, 1, dan 2. Nah, gimana cara mencari nilai fungsi kuadratnya? Tinggal kalian substitusikan nilai X-nya. Pertama kita masukkan min 1. Berarti min 1 kuadrat, min 3 dikali min 1 ditambah 2. Jadi kita substitusikan ke dalam fungsi kuadratnya ya. Ke rumus fungsinya. Jawabannya 6. Kedua, F0. Berarti 0 kuadrat, min 3 kali 0 tambah 2. Hasilnya 2. Begitupun seterusnya sampai F2. 2 kuadrat, min 3 kali 2 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 0 juga. Nah, inilah namanya nilai fungsi kuadrat. Ya, insya Allah kalian masih ingat ya, karena pertemuan sebelumnya kita bahas ini. Oke, sekarang gimana Pak cara menggambarnya? Grafik fungsi kuadrat. Pernahkah kalian membayangkan lintasan sebuah bola yang ditendang atau dilempar oleh seorang atlet? Nih, kalian kan pasti pernah ya, sering bahkan main bola atau main bola basket, bola tendang. Nah, yang kita tahu kan selama ini gol atau skor, menang kalah. Nah, pernahkah kalian membayangkan lintasan bola itu seperti apa? Nah, inilah salah satu dari penerapan aplikasi grafik fungsi kuadrat, yaitu sebuah lintasan bola yang kita tendang atau kita lempar. Nah, untuk kalian mengetahui lebih banyak lagi kehidupan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, bisa dilihat dalam link YouTube ini. Oke, sekarang kita mulai menggambar grafik fungsi kuadratnya. Langkah pertama adalah kita menentukan nilai X-nya dulu. Kebetulan nilai X di sini sudah diketahui ya, 0, 1, 2, 3, 4. Rumus fungsinya sudah ada, min X kuadrat tambah 4X min 6. Gimana gambar grafik fungsinya gitu. Nah, pertama kita cari nilai fungsinya dulu, nilai Y-nya itu dulu. Kita masukkan X-nya ya, pertama X-nya 0.
F0. Berarti di sini min 0 kuadrat tambah 4 kali 0 dikurangi 6. Dapatlah nilai fungsinya min 6 dari 0. Kita taruh sini. Kedua, kita masukkan F1. Min 1 kuadrat tambah 4 kali 1 min 6. Hasilnya adalah min 3. Ternyata 1, Y-nya min 3. Kita masukkan dengan 2. Dapatlah hasilnya min 2, nilai fungsinya. J2 pasangannya min 2. Langsung kita taruh sini ya. Terus kita masukkan X-nya 3. 3 min, ini 3 kuadrat tambah 4 kali 3 dikurangi 6. Hasilnya adalah min 3. Nah, yang terakhir kita masukkan, substitusikan dengan X sama dengan 4. Berapakah nilai fungsinya? Nilai fungsinya min 6. Jadi 4 itu temannya min 6. Ketika kita sudah dapat nilai X-nya, maka jadilah dia sebagai titik koordinat. 0, min 6, 1, min 3, 2, min 2, 3, min 3, dan 4, min 6. Jadi, cara mendapatkan nilai fungsi kalian tidak boleh lupa. Oke, gimana cara gambarnya, Pak? Oke, kita cek it out. Titik-titiknya kita tadi udah dapat ya, 0, min 6, 1, min 3, 2, min 2, 3, min 3, dan 4, min 6. Tinggal kita masukkan ke dalam diagram kartesius ini. 0, min 6, berarti X-nya 0, Y-nya min 6. Kita lihat X-nya 0, Y min 6. Nah, di sini ya. Ini titik yang warna pink ini. 1, min 3. X-nya 1, Y-nya min 3. Berarti sini. Ya, 1, min 3 nih ya. X-nya 1, Y-nya min 3. 2, min 2. X-nya 2, Y-nya min 2. Nah, sini ya. Terus 3, min 3. X-nya 3, Y-nya min 3. Dia turun ke bawah. 4, min 6. Nah, di sini. Setelah kalian masukkan titik-titiknya, lalu kalian hubungkan titik-titik itu. Nah, inilah grafik fungsi kuadratnya. Pak, ini tidak sama, tidak sesuai dengan titik. Ya, tidak apa-apa. Ini boleh kalian perpanjang. Garisnya ini boleh kalian perpanjang. Nah, sampai sini bisa? Ya, mudah ya. Nah, di sini namanya titik balik atau titik puncak maksimum. Kenapa dia maksimum? Karena dia berada di atas titik baliknya. Terus, di sini ada yang namanya sumbu simetri. Kemarin Bapak sudah bilang ya, untuk mencari apa itu sumbu simetri. Ya, sumbu simetri itu adalah sumbu atau garis yang membelah menjadi dua sama besar, dua kongruen. Di sini sumbu simetrinya berapa? Ya, sumbu simetrinya berada pada X sama dengan 2. Ini sumbu simetrinya. Sedangkan titik puncak maksimumnya berada pada 2, min 2. Kalau kita perhatikan, ternyata titik puncak itu adalah berada pada sumbu simetri. Nih. Jadi titik puncaknya itu berada pada sumbu simetrinya. Bisa ya? Oke, nomor 2. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx x kuadrat min 2x tambah 3 dengan nilai x-nya min 2 sampai 4. Antara min 2 dan 4 nih, dengan X bilangan bulat. Berarti min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ini daerah asalnya ya. Nah, langkah berikutnya kalian cari nilai fungsinya. Seperti yang sebelumnya ya. Nah, F min 1. Kita cari nilai fungsinya. Masukkan ke rumus fungsinya. Rumus fungsinya ini ya. Sudah ganti rumus. Min 1 kuadrat, min 2 dikali X-nya min 1 ditambah 3. Maka nilai fungsinya adalah 6. Terus 0, kita masukkan 0. Nilai fungsinya adalah 3. Kita masukkan X-nya 1. 1 kuadrat, min 2 kali 1 tambah 3. Nilai fungsinya 2. Kita masukkan, substitusikan dengan X sama dengan 2. Kita cari nilai fungsinya. Nilai fungsinya ada 3. Dan yang terakhir, ketika X sama dengan 3, maka nilai fungsinya adalah 3 kuadrat, min 2 kali 3 ditambah 3, maka nilai fungsinya adalah 6. Nah, ketika sudah dapat nilai fungsinya, maka jadilah sebuah titik koordinat. Min 1,6, 0,3, 1,2,
2,3, dan 3,6. Sampai sini? Bisa ya? Oke, lanjut kita menggambarnya. Kita ambil titik-titik tadi ya. Min 1,0, min 1,6, 0,3, 1,2, 2,3, dan 3,6. Kita masukkan ke dalam diagram Kartesius. Kita lihat sini. Min 1,6. Ingat, X-nya min 1. X min 1, Y-nya 6 di sini. Nah. Terus 0,3. 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. Lalu 2,3, X-nya 2, Y-nya 3. Dan terakhir adalah 3,6. X-nya 3, Y-nya 6. Berarti ada di sini. Ketika titik-titiknya sudah kalian buat, maka hubungkanlah titik-titik tersebut. Nah, jadilah grafik fungsi kuadratnya. Nah, ini titik puncak maksimum atau minimum? Ya, karena dia berada di bawah, maka dia titik puncak minimum. Dan subuh simetrinya adalah X sama dengan 1. Nih. Titik puncaknya minimum, yaitu di berapa? 1,2. Ya. Nih, titik puncak itu berada pada subuh simetrinya. Jadi dia X-nya subuh simetri 1. 1 berarti 1,2 sebagai titik puncak minimum. Bisa? Oke, selalu bisa ya. Contoh yang terakhir, gambarlah fungsi kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 5 dengan nilai x-nya min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, dan 0. Nah, terkadang banyak dari kita ketika melihat angka-angka negatif atau angka-angka yang bentuknya desimal, itu kalian sudah menyerah duluan, udah mulai ribet duluan. Mindset kalian udah mulai kelihatan susah nih, sehingga kalian malas mengerjakan. Padahal intinya sama saja, mau dia negatif, mau dia desimal, ketika kita paham dengan konsepnya, maka insya Allah pasti bisa. Oke, kita masukkan nilai, kita cari nilai fungsinya ya, mulai dari X-nya min 6. Masukkan sini, min 6 kuadrat ditambah 6 dikali min 6 ditambah 5. Nilai fungsinya adalah 5. Ya, X-nya min 5. Min 5 kuadrat ditambah 6 dikali min 5 ditambah 5. Maka nilai fungsinya adalah 0. Min 5 kuadrat, ini min 5 kali min 5, 25 ya. 6 dikali min 5, min 30 ditambah 5, hasilnya 0. Min 25 tambah 30 tambah 5. Min 25 dikurangi 30 tambah 5 hasilnya 0. Sekarang min 4. Min 4 kuadrat ditambah 6 kali min 4 tambah 5. Min 4 kuadrat, min 4 kali min 4 16. 6 dikali min 4, min 24 ditambah 5 gitu. Jadi 16 dikurangi 24 tambah 5 hasilnya negatif 3. X-nya min 3, maka nilai fungsinya min 4 dan ya X-nya min 2, kita masukkan, kita substitusikan, nilai fungsinya min 3, F-nya min 1, X-nya min 1 berarti min 1 kuadrat tambah 6 kali min 1 tambah 5, 1 dikurangi 6 tambah 5, hasilnya 0. Dan yang terakhir adalah X-nya 0. 0 kuadrat tambah 6 kali 0 tambah 5, hasilnya adalah 5. Nah, inilah nilai fungsinya. Gitu. Nah, dari sini kita dapatkan titik-titiknya. Min 6,5, min 5,0, min 4, min 3, min 3, min 4, min 2, min 3, min 1,0, dan 0,5. Oke, sekarang kita menggambarnya. Ya, ini titik-titik yang tadi ya, yang kita dapatkan tadi, min 6,5, min 5,0, min 4, min 3, min 3, min 4, min 2, min 3, min 1,0, dan 0,5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam diagram Kartesius satu persatu. Min 6,5, X-nya min 6, Y-nya 5, berarti dia berada di atas ini. Oke, min 5,0, X-nya min 5, Y-nya 0, berarti dia berada pada sumbu X. Min 4, min 3, X-nya min 4, Y-nya min 3, ya di sini. Min 3, min 4, X-nya min 3, Y-nya min 4, ini min 4. Min 2, min 3, X-nya min 2, Y-nya min 3 di sini. Min 1,0, X-nya min 1, Y-nya 0, berarti berada pada sumbu X. Dan yang terakhir 0,5, X-nya 0, Y-nya 5, berarti di sini.
Sudah kita masukkan titik-titiknya, lalu kita hubungkan. Nah, inilah grafik fungsi dari f(x). X kuadrat min 2x tambah 3 dengan daerah asalnya min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, dan 0. Dapatlah titik-titik ini. Nah, di sini kita lihat ternyata dia titik balik, titik puncaknya maksimum atau minimum? Ya, dia minimum karena berada di bawah menghadap ke atas. Titik puncak minimum. Sumbu simetrinya, nah ini sumbu simetrinya. Sumbu simetri berarti berapa? Sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 3. Nah, X sama dengan min 3 di sini temannya min 4. Berarti titik puncak minimumnya adalah min 3, min 4. Ya, gimana? Gambar grafik fungsi kuadrat? Bisa ya? Seru kan? Nggak sulit. Oke, bisa? Oke. Nah, sekarang lanjutan pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya, apakah efektif menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara demikian? Yang kedua, jika kalian salah memilih nilai X, apakah akan terbentuk parabola yang seperti diminta oleh soal? Lalu menurutmu, titik-titik apa yang sangat berperan di sini? Ya, ini semua akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Oke, kan selama ini dari 3 contoh ini kalian dikasih nilai X-nya. Gimana kalau kita nilai X-nya ngasal? Apakah akan terbentuk sebuah parabola? Ya, nanti pertanyaan ini akan kita bahas di sesi berikutnya. Oke, anak-anak, sekarang kita bermain Kahoot yang berhubungan dengan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, anak-anak hebat, beri kesimpulan selama belajar tentang grafik fungsi kuadrat ini, apa sih yang bisa kalian dapatkan? Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, insya Allah banyak ya. Lalu beri saran dan masukan ke link YouTube Bapak gitu. Apa aja yang harus diperbaiki, saran-saran, masukan-masukan dalam pembelajaran ini sehingga bisa membuat kalian lebih termotivasi dan merasa lebih nyaman dan menyukai pelajaran matematika gitu. Dan terakhir, jangan lupa kerjakan latihannya pada link Google Form yang akan Bapak share di WhatsApp dan Google Classroom. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat, salam sukses, terus berprestasi walau dari rumah. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.